Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia Retnowulan dari Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi fisika statistik, yaitu ruang fasa. Baiklah, langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu definisi ruang fasa. Jadi, ruang fasa adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum, ataupun ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang kecepatan. Nah, yang mana sih ruang kecepatan, ruang spasial, dan ruang momentum? Nanti kita akan pelajari setelah ini. Nah, kita perlu memahami ruang fasa dikarenakan sebenarnya keadaan sistem yang telah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari nantinya itu pasti akan membahas keadaan sistem yang berada dalam ruang fasa. Kemudian kita bisa ibaratkan kita memiliki sebuah partikel yang mana posisi partikelnya dapat kita tentukan dengan menggunakan koordinat ruang yang kita beri nama X, Y, dan Z. Dan kecepatannya kita tentukan dengan koordinat juga, yaitu koordinat kecepatan yang kita beri nama Vx, Vy, dan Vz. Dengan demikian, dinamika sebuah partikel dapat dijelaskan secara lengkap oleh 6 buah koordinat, yaitu 3 koordinat ruang, yaitu X, Y, dan Z, serta 3 buah koordinat kecepatan, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Karena momentum merupakan perkalian massa dan kecepatan, atau yang lebih kita kenal yaitu P sama dengan M dikali V, maka alternatif lain untuk mendeskripsikan dinamika partikel tersebut secara lengkap adalah memberikan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Nah, ternyata dalam deskripsi ini, dinamika partikel dapat dijelaskan secara lengkap jika 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum tersebut dapat ditentukan. Bisa kita lihat penggambaran ruang fasa pada gambar tersebut. Di situ ruang spasialnya yaitu koordinat X, Y, dan Z. Sedangkan koordinat momentumnya yaitu Px, Py, dan Pz. Nah, gabungan antara koordinat spasial dan koordinat momentum inilah yang kita sebut dengan ruang fasa. Kemudian kita lanjut ke submateri elemen volume ruang fasa. Jadi, jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial dan ruang momentum yang berbentuk 3 dimensi, maka elemen volume ruang spasialnya adalah dvs sama dengan dx, dy, dz. Kemudian elemen volume ruang momentum adalah dvp sama dengan dpx, dpy, dan dpz. Dan elemen volume ruang fasa itu menjadi d gamma sama dengan dvs dikali dvp sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. Nah, lain lagi jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial dan ruang momentum yang berbentuk 2 dimensi, maka elemen volume ruang spasialnya adalah dsx sama dengan dx, dy. Elemen volume ruang momentum adalah dsp sama dengan dpx, dpy. Dan elemen volume ruang fasa menjadi d gamma sama dengan dss dikali dsp sama dengan dx, dy, dpx, dpy. Lain lagi jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial dan ruang momentum 1 dimensi. Nah, elemen volume ruang spasinya adalah dxs sama dengan dx. Elemen volume ruang momentum
dpp sama dengan dpx. Elemen volume ruang fasa adalah d gamma sama dengan dxs, dpp sama dengan dx, dps. Untuk kasus 3 dimensi, yang dimaksud dengan elemen volume adalah volume, dan yang dimaksud dengan elemen 2 dimensi yaitu elemen luas, dan yang dimaksud dengan elemen 1 dimensi adalah elemen panjang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu submateri selanjutnya yaitu energi kinetik. Jadi, kita tinjau terlebih dahulu sistem pertama yang berada pada elemen volume yang dibatasi oleh koordinat berikut, yaitu antara x sampai x plus dx, antara y sampai y plus dy, antara z sampai z plus dz, antara px sampai px plus dpx, antara py sampai py plus dpy, antara pz sampai pz plus dpz. Nah, volume ruang fasanya menjadi d gamma sama dengan dx dikali dy dikali dz dikali dpx dikali dpy dikali dpz. Kemudian didapatlah energi kinetik partikel yang berada dalam elemen volume, yaitu energi kinetiknya sama dengan 1/2m dikali px kuadrat plus py kuadrat plus pz kuadrat. Nah, itulah energi kinetiknya. Oke, kita lanjut ke submateri selanjutnya yaitu N sistem dalam ruang fasa. Jadi kita anggap bahwa setiap sistem itu memiliki 6 buah koordinat, yang mana ruang fasa yang bebas itu terdiri dari 3 koordinat ruang dan 3 koordinat momentum. Nah, koordinat sistem pertamanya yaitu x1, y1, z1, p1x, p1y, dan p1z. Nah, kemudian koordinat sistem yang kedua yaitu x2, y2, z2, p2x, p2y, dan p2z. Nah, begitupun seterusnya. Maka volume dalam elemen ruang fasa yang menjadi lokasi sistem pertama tersebut adalah antara x1 sampai x1 plus dx1, antara y1 sampai y1 plus dy1, antara z1 sampai z1 plus dz1, antara p1x sampai p1x plus dp1x, kemudian antara P1Y sampai P1Y plus DP1Y, dan antara P1Z sampai P1Z plus DP1Z. Sehingga volume elemen ruang fasa yang ditempati oleh sistem kedua adalah D gamma 2 sama dengan dx2 dikali dy2 dikali dz2 dikali dp2x dikali dp2y dikali dp2z. Kemudian elemen total ruang fasa yang ditempati oleh n buah sistem adalah d gamma sama dengan dx1 dikali dy1 dikali dz1 dikali dp1x dikali dp1y dikali dp1z dikali dx2 dikali dy2 dikali dz2 dikali dp2x dikali dp2y dikali dp2z, seterusnya sampai dengan dikali dxn dikali dyn dikali dzn dikali dpnx dikali dpny dikali dpnz. Itu sama dengan jumlahan perkalian dari i sama dengan 1 sampai dengan n, yaitu dxi dikali dyi dikali dzi dikali dp ix dikali dpiy dikali dpiz. Itu sama dengan jumlahan perkalian
dari 1 sampai dengan dari I1 sampai dengan 1 sampai N, yaitu D gamma I. Sehingga dalam elemen ruang fasa tersebut, energi masing-masing sistem adalah E1 sama dengan 1/2M dikali P1X kuadrat ditambah P1Y kuadrat ditambah P1Z kuadrat. Sedangkan E2 sama dengan 1/2M dikali P2X kuadrat ditambah P2Y kuadrat ditambah P2Z kuadrat. Seterusnya sampai dengan energi ke N sama dengan 1/2M dikali PNX kuadrat plus PNY kuadrat plus PNZ kuadrat. Sehingga energi total N sistem yang menempati ruang fasa itu adalah E sama dengan E1 ditambah E2 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah En, yang mana sama dengan sigma dari I sampai 1 dari I sama dengan 1 sampai N itu EI, atau sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N itu 1/2M dikali PIX kuadrat plus PIY kuadrat plus PIZ kuadrat. Oke, kita lanjut ke materi menghitung jumlah keadaan. Nah, setelah melalui proses panjang, nantinya kita akan mendengar ungkapan untuk GS, yaitu GS sama dengan 2Pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3/2 dikali E pangkat 1/2 DE. Lanjut kita ke submateri selanjutnya, yaitu menentukan NS. Jadi NS-nya itu dapat kita tentukan dengan NS sama dengan GS dikali E pangkat alfa plus beta E. Kemudian dari NS tersebut kita bisa mendefinisikan kerapatan sistem, yaitu jumlah sistem per satuan energi. Bentuk persamaannya yaitu NE/DE sama dengan 2Pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3/2 dikali E pangkat alfa plus beta E dikali E pangkat 1/2 DE. Sedangkan untuk N dalam domain kecepatan persamaannya yaitu NV/dV sama dengan GS dikali E pangkat alfa plus beta E, yang mana nantinya persamaan tersebut menjadi dalam kurung 4Pi dikali B dikali V dikali M pangkat 3 dikali E pangkat alfa dikalikan dengan V kuadrat dikali E pangkat minus MV kuadrat per 2KT dV. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.